cari ketenaran, cari popularitas. Cari popularitas dengan membahas ilmu, itu bagus, goblok. Goblok, dengar baik-baik. Mencari popularitas agar ilmu tersebar ke masyarakat supaya masyarakat tidak terbodohi oleh doktrin-doktrin tertentu, itu bagus. Ada yang marah, saudara, ketika saya buat judul Karomah Kiai Imad. Saya tahu sebelum saya buat, setan-setan pasti akan sangat membenci kebaikan. Setan-setan pasti akan membenci orang-orang yang benar, yang mengajak, menyerukan kepada kebaikan, kepada jalan yang benar, saudara. Makanya iblis-iblis, saudara, jangan ditonton. Kalau ada begal nasab di kampung Anda, usir. Kenapa setakut itu kalian? Senyum-senyum aja. Kiai Imad cuman baca kitab. Kiai Imad cuman live di YouTube. Itu pun nggak punya akun beliau. Coba kalau beliau punya akun, parah fitnahnya. Cari ketenaran, cari popularitas. Cari popularitas dengan membahas ilmu, itu bagus, goblok. Goblok, dengar baik-baik. Mencari popularitas agar ilmu tersebar ke masyarakat supaya masyarakat tidak terbodohi oleh doktrin-doktrin tertentu, itu bagus. Tetapi mencari ketenaran dengan cara mengaku sebagai cucu tokoh, kemudian nokoh, kalau orang Medan bilang. Nokoh itu nipu. Dengan cerita-cerita khurafat, dengan cerita-cerita tahayul, dengan cerita-cerita mimpi, dengan cerita-cerita dari antah berantah. Dikisahkan aja dari orang yang mengkisahkan. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Kan kalau seandainya kita beragama ya seperti itu seorang dai. Betul tidak? Ini dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Di suatu ketika, Datu Ana Fulan bin Fulan bin Fulan, beliau dengan geromahnya. Ketika waktu itu beliau sedang dipijit oleh anaknya. Kemudian anaknya bertanya, "Ya abati, kenapa kakimu kuning-kuning berpasir?" Beliau menjawab, "Anakku, ana baru pulang dari surga. Di surga sangat indah sekali. Sampai pasirnya pun lengket di kaki abah." Itu cerita keluarga. Anakmu mau tidur ceritain itu. Kalau besar bego. Ngapain cerita sama orang-orang yang udah tua, walaupun kibin, tetapi kesannya masa ngedongeng di depan orang banyak, kemudian udah biaya besar, bangun pentas, ngundang lagi, amplopnya juga tebel, cuman buat dongeng, saudara. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Selama ini kita tertipu dengan tampilan, dengan casing. Walaupun Kiai Imad cuman mengenakan kopiah, walaupun Kiai Imad cuman mengenakan imamah tempel, jujur, daripada orang yang teriak-teriak seperti itu, daripada orang-orang yang ngedongeng di atas pentas, di YouTube, di mana-mana, saya 70.000 kali hormat sama keilmuan Kiai Imad. Biar kalian tahu, satu Kiai Imad aja, nggak ada bantahan, yang ada hasutan, yang ada fitnahan, adu domba, hasut. Dari situ kita lihat kapasitas mereka. Yang katanya pengikutnya 7 juta umat, yang katanya pengikutnya 7.000 umat, yang katanya kalau tidak ada mereka kita semua di Indonesia ini menyembah pohon. Kalau seandainya yang membawa Islam ke Indonesia ini seperti mereka, kita semua hari ini berbicara tentang mimpi, saudara. Hari ini bicara tentang mimpi. Hari ini kita memang nggak nyembah pohon, mungkin nyembah foto mereka, foto datuk mereka. Karena saya lihat bagi mereka itu foto sesuatu yang wow. Makanya Rasulullah melarang menggambar wajah beliau, melarang melukiskan gambar Rasulullah supaya hari ini tidak disembah oleh anak cucunya, saudara. Ya, iya. Lu dengar. Katanya cerdas, katanya pinter, katanya berani. Kita kritik saja mereka, berdebah-berdebah ini, langsung pasukan keputihan digerogoti ke rumah kita, saudara.
Itu orang cerdas kayak gitu. Dikritik sama orang aja, tapi menuntut keadilan. Demo tiap hari, sebulan 2 kali, tuntut keadilan. Kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara di media. Tae. Hah? Kebebasan apa? Kebebasan buat kita ngaku-ngaku ini, ngaku-ngaku itu, ngaku kakek anak Doraemon, kakek anak superhero, kakek anak Batman. Saya enggak. Saya sebelum ada tesis Kiai Imad sudah berpikir ke arah situ. Buktinya, sebelum video Kiai Imad viral, saya udah duluan bermasalah dengan mereka. Setelah video Kiai Imad viral, saya semakin ngegas. Mereka pikir gini saudara. Mereka berembuk, jeblosin TIJ ke penjara untuk mempermalukan TIJ, sehingga TIJ tidak berani lagi, sehingga TIJ diam, sehingga TIJ bungkam. Enggak bungkam juga. Didatangi TIJ sama 4 orang pasukan keputihan, tapi nggak berani bentak-bentak TIJ, saudara. Ya, anak ini gila nih, disuruh diam, dijeblosin ke penjara biar diam. Diancam ini itu PKI, diancam mati, su'ul khatimah diancam. Saya nggak takut. Saya nggak takut kalau diancam seperti itu. Tetapi kalau ada orang mengajak kita kepada kebaikan, yuk TJ kita sama-sama bertobat supaya nantinya insya Allah kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita dengar itu. Ya, kita dengar itu. Kiai Imad nggak pernah ngancam orang kalau tidak percaya dengan tesis aneh. Ente mati dalam keadaan su'ul khatimah, nggak ada. Itu yang saya terima dari ilmu yang dinampakkan oleh Kiai Imad kepada kita semua, saudara. Saya rasa tidak berlebihan. Saya mengatakan seperti ini, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Tidak saya lebih-lebihkan, tidak saya kurang-kurangkan. Kalau ada yang kurang ketika saya berbicara, mungkin saya lupa. Ada yang marah, saudara, ketika saya buat judul Karomah Kiai Imad. Saya tahu sebelum saya buat, setan-setan pasti akan sangat membenci kebaikan. Setan-setan pasti akan membenci orang-orang yang benar, yang mengajak, menyerukan kepada kebaikan, kepada jalan yang benar, saudara. Makanya iblis-iblis, saudara, jangan ditonton. Kalau ada begal nasab di kampung Anda, usir. Kenapa setakut itu kalian? Kenapa? Bukankah selama ini kami kalaupun tidak diakui pun tidak ada masalah. Kami pun tidak diakui oleh mereka pun tidak jatuh harga diri kami. Kemuliaan yang kami miliki itu seperti permata. Walaupun diobok-obok orang, tidak akan pernah hilang cahaya permata itu. Kami ini seperti matahari di siang bolong. Kalau ada orang yang tidak melihatnya, berarti dia yang buta. Terus sekarang kenapa? Matahari di siang bolong atau lampu taman yang gampang redup? Udah jadi lampu taman. Apa kabar matahari? Apa kabar? Lubang matahari apa matahari?